Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yoga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori akuntansi positif, perataan laba dan manajemen laba. Nah, di sini kita bisa lihat pada mind mapping atau kerangka berpikir yang sudah saya buat ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 bahasan pokok utama dalam mind mapping ini, yaitu yang pertama teori akuntansi positif, yang kedua perataan laba, dan yang ketiga manajemen laba. Bahasan pokok yang pertama yaitu teori akuntansi positif. Nah, di dalam teori akuntansi positif ini merupakan penjelasan atau pendapatan utama untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran kenyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Nah, sebelum adanya teori akuntansi positif, terdapat teori akuntansi normatif, di mana teori ini adalah penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif, dalam hasilnya terdapat 3 hipotesis yang dihasilkan, yaitu yang pertama hipotesis rencana bonus, di mana dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Nah, selanjutnya hipotesis yang kedua yaitu hipotesis kontrak hutang, di mana dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap. Makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan dalam kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Nah, hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis politik, di mana dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap. Makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Pada bahasan utama yang kedua ini perataan laba. Nah, di mana perataan laba ini merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkannya. Nah, dalam perataan laba ini terdapat 4 bagian subbagian. Yang pertama, hakikat perataan laba, di mana hakikat perataan laba ini yang menteorikan yaitu kriterium yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi adalah maksimisasi utilitas atau kemakmurannya. Nah, subbagian yang kedua yaitu motivasi perataan laba, di mana terdapat 2 alasan bagi manajemen untuk meratakan laba yang dilaporkannya, yaitu argumen pertama didasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus laba yang stabil merupakan pendukung yang kapabel bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus laba yang lebih variabel, memiliki sebuah pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Nah, argumen kedua untuk perataan adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklus laba yang dilaporkan dan mengurangi korelasi retum ekspektasian perusahaan dengan retum portofolio pasar. Nah, sebagian yang ketiga yaitu objek perataan laba, di mana objek perataan ini pada dasarnya objek perataan seharusnya didasarkan pada indikasi keuangan yang paling mungkin dan paling digunakan yaitu laba. Nah, subbagian yang keempat yaitu variabel perataan, di mana variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Nah, di dalam pokok bahasan yang ketiga yaitu manajemen laba,
dimana manajemen laba ini adalah untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Nah, di dalam manajemen laba ini terdapat dua bagian, yaitu model-model akrual dan isu-isu dalam manajemen laba. Nah, di dalam model-model akrual ini terdapat dua bagian, yaitu model total akrual dan model akrual pilihan. Di mana model total akrual di mana terdapat dua model yang umum digunakan untuk perhitungan akrual, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan arus kas. Nah, yang bagian berikutnya model akrual pilihan. Terdapat 6 model akrual pilihan, antaranya yang pertama model De Angelo, di mana porsi pilihan ini perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa dan akrual bukan pilihan. Yang kedua, model Healy merupakan nilai rata-rata dari akrual total dan periode estimasi. Yang ketiga, model Jones merupakan untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Yang keempat, model Jones yang dimodifikasi, yaitu model akrual yang terbaik dalam sebuah penelitian menyatakan model ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam mengukur manajemen labanya. Nah, yang kelima, model industri, di mana dapat melonggarkan asumsi bahwa akrual bukan pilihan adalah konstan dari tahun ke tahun. Yang keenam, model Kang dan Sivaramakrishnan, di mana bergantung pada pendekatan alternatif, di mana mengestimasi akrual yang dikelola dengan menggunakan tingkatan daripada menggunakan perubahan dalam aktiva lancar dan utang lancar, mencakup harga pokok penjualan dan juga beban lain-lain, dan tidak membutuhkan regresi menjadi tidak terkonsentrasi. Berikutnya yaitu isu-isu dalam manajemen laba. Nah, di mana isu-isu dalam manajemen laba ini terdapat berbagai isu. Yang pertama, sangat mudah untuk menduga bahwa manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analisis keuangan atau manajemen. Yang kedua, terdapat alasan yang baik untuk memiliki kecurigaan bahwa manajemen laba bertujuan untuk memengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara. Yang ketiga, manajemen laba berakhir pada dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris, suatu koordinasi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan. Yang keempat, permainan laba atau lebih tepat sebagai permainan laporan laba triwulan mungkin menjadi alasan utama dalam manajemen laba. Yang kelima, manajemen laba dapat berasal dari hasil pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensasi implisit. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif. Sekian pemaparan dari penjelasan mind mapping atau kerangka berpikir mengenai materi teori akuntansi positif, perataan laba dan manajemen laba. Terima kasih.